just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Baiklah, di sini kami akan membuat video IBL untuk melengkapi tugas dengan mata kuliah Analisa Perancangan Sistem dengan dosen pengampu Ibu Reni Permata Saputri SPD MPDT. Baiklah, di sini kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Cynthia Permata Fadira dengan nomor BP 2210 11 56 11 0005. Hai guys, perkenalkan saya Afifah Khairunisa dengan nomor BP 22 10 11 56 11 0001. Halo, perkenalkan saya Clara Setiarama dengan nomor BP 22 10 11 56 11 0006. Hai guys, perkenalkan nama saya Friska Adelia dengan nomor BP 22 10 11 56 11 0009. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafira Taufik dengan nomor BP 22 10 11 56 11 0018. Halo sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasya Rahman Syafta dengan nomor BP 22 10 11 56 11 0019. Perkenalkan, kami dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini kami akan membuat video PBL untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Analisa Perancangan Sistem dengan dosen pengampu Ibu Reni Permata Saputri SPD MPDT, Pak. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai mengenai website Study, Pak. Baik, pertanyaannya itu saya serahkan kepada teman saya, Pak. Bagaimana Awal mulanya Study? Seperti di sini mungkin seperti latar belakangnya kenapa Iya, sistemnya ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk sistem study ini awal mulanya itu muncul pada tahun 2020. Nah, tepatnya ketika kita ada virus COVID ya, atau sedang maraknya COVID-19. Nah, jadi pada waktu itu kan sebelumnya kita perkuliahannya kan sudah ada learning ya, atau yang LMS yang sudah ada untuk perkuliahan secara jarak jauh, yaitunya adalah e-learning. Nah, e-learning.bptk.ac.id. Nah, jadi sebelumnya hanya itu saja LMS kita untuk perkuliahan secara jarak jauh. Nah, kemudian karena keadaan di waktu 2020 itu kan lagi ada COVID-19 dan kita memang diwajibkan semuanya kuliahnya secara daring atau online gitu ya. Nah, kemudian kalau online ada beberapa mata kuliah yang sudah terbiasa dengan e-learning. Kemudian ada juga beberapa mata kuliah yang tanpa e-learning, artinya tatap muka. Jadi mata kuliah yang tidak e-learning atau yang tatap muka biasanya itu kan kuliah secara online. Tapi di sini beberapa dosen, beberapa mahasiswa dan yang lainnya itu semuanya kuliahnya secara online dengan LMS atau aplikasi yang berbeda-beda. Contoh, ada yang menggunakan WA saja, ada yang menggunakan contohnya seperti Classroom, dan ada juga yang menggunakan Zoom gitu ya, karena ada beberapa platform yang digunakan. Nah,
bisa juga dengan beberapa platform sudah disediakan tadi dan disebutkan tadi. Tapi di sini kadang dosen dan mahasiswa juga kesulitan dalam seperti ambil absen ya, dan dosen juga kesulitan dalam memberikan materi. Dan kalau misalnya di classroom misalnya dosen share materi, kemudian mahasiswanya siapa kan nggak tahu, harus dikumpulin dulu. Nah, jadi karena beberapa masalah tersebut, jadi agak kesulitan dosen dalam mengumpulkan mahasiswanya di classroom, contoh seperti itu. Nah, jadi maka dari permasalahan itu dirancanglah sebuah sistem study ini. Nah, di mana awalnya study ini dirancang untuk satu universitas. Jadi dulunya awal mula study ini alamat atau domainnya adalah study.upi.ptk.ac.id. Nah, itu awal mulanya tahun 2020. Nah, rancangan awalnya secara ibaratnya seperti rekayasa perangkat lunak, atau kita merancang secara dasar terlebih dahulu bagaimana rancangan sistem yang akan kita buat. Ya, misalnya kalau di ilmu komputer kan ada namanya seperti kita membuatkan diagram atau alur bagaimana sistem ini berjalan, seperti UML atau diagram untuk merancang sebuah sistem. Jadi kita akan tentukan terlebih dahulu siapa saja aktor atau user yang akan terlibat dalam sistem ini. Nah, berarti di sini kan ada beberapa aktor ya, seperti mahasiswa, kemudian ada dosen, kayak gitu ya. Ada dosen, kemudian nanti dibuatkan untuk pimpinan seperti dekan, seperti kaprodi dan yang lain-lain. Nah, jadi perancangannya dirancang dengan sebuah diagram atau sebuah rancangan awal ya, belum ke dalam bentuk sistemnya. Kemudian dari rancangan dari rancangan desain rancangan itu kita implementasikan ke dalam bentuk program. Nah, programnya ini kita buat ke dalam bentuk atau berbasis website. Nah, tujuannya agar sistem ini bisa diakses secara luas, bisa diakses di mana saja maupun kapan saja. Nah, jadi perancangannya dengan menggunakan kita rancang terlebih dahulu, kemudian kita implementasikan ke dalam program dengan bahasa pemrograman PHP. Ya. Sebenarnya kita perhatikan ya. Oke, sebenarnya yang perlu kita perhatikan tentu banyak ya. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan yang paling utama sekali adalah keamanan. Ya, jadi mau sebagus apapun website kita, sistem kita, tapi kalau tidak aman, tentu usernya agak kurang percaya gitu ya. Jadi yang pertama yang diperhatikan tentu keamanan dari sistem ini. Kemudian setelah keamanan dari sistem, kemudian kita lihat bagaimana user interface-nya atau tampilannya. Jadi tampilan sistem ini apakah sesuai atau mudah dipahami oleh usernya atau penggunanya, dan tidak kaku gitu ya, atau enak dipandang. Jadi sistemnya tidak amburadul dan tertata dengan rapi tampilannya. Kemudian yang perlu diperhatikan tentu integritas datanya harus terintegrasi. Jadi di sini kan sistem study ini kan kita koneksikan dengan sistem Sispo kita atau sistem akademik kita dengan Sispo ya. Jadi kalau kita melakukan perkuliahan secara online di study, maka langsung ikut ke dalam pertemuan di Sispo. Nah, jadi misalnya ada dosen melakukan perkuliahan online di study, misalnya diambil kuliah reguler, kemudian pertemuan keberapa, maka di pertemuan itu akan masuk ke Sispo langsung, dan absensinya juga bisa diambil dari study sebagai seperti ambil absennya ya, ambil absen untuk mengisi absen di Sispo. Jadi otomatis, jadi biasanya kalau di Sispo kan dosen inputkan absen secara satu persatu gitu ya. Nah, dengan study ini langsung mahasiswa itu sendiri yang ambil absen dan update langsung data di Sispo-nya. Jadi kalau ada mahasiswa tidak ambil absen di study, langsung di Sispo-nya apa gitu. Kendalanya tentu banyak ya kendalanya. Namanya juga sistem. Ketika kita membangun sistem, pasti
itu tidak akan langsung sempurna. Bahkan sistem yang kita anggap sudah bagus atau sudah sempurna pasti ada juga kekurangannya. Oke. Kalau selama terbangunnya sistem study ini, permasalahan yang paling waktu itu yang paling utama adalah masalah akses. Nah, jadi dulu kan awalnya kan study ini study.upmtk.ac.id. Nah, itu untuk satu universitas. Jadi bayangkan satu universitas diakses satu website atau satu pintu diakses oleh berapa orang mahasiswa yang aktif. Misalnya kita anggap ada 5.000 sampai 8.000. Berarti dalam satu waktu ada sekitar 5.000 sampai 8.000 mahasiswa yang akses sistem ini. Otomatis sistem ini jadi down. Jadi ada yang keluarnya kenapa lama buka study, kenapa susah buka study, nggak bisa login, nggak bisa ini. Ya, masalahnya bukan sistemnya, tapi masalahnya karena pintunya cuma satu. Jadi makanya kalau ibaratnya sebuah jalan ya, kalau jalannya sempit, yang masuk banyak tentu harus antri gitu kan, harus antri, mana yang duluan itu yang masuk dulu. Jadi makanya kelama. Nah, ini itu kendala yang paling urgent ya waktu itu. Jadi masalah aksesnya agak susah. Baiklah Pak, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana bentuk desain yang dibuat di dalam study tersebut? Bentuk desain ini maksudnya desain tampilan websitenya Ya, tampilan dari website study tersebut. Oke, tampilannya. Untuk tampilannya kita menggunakan tampilan yang sederhana ya. Dimana di sini tampilannya secara umum website itu ada logo, namanya logo. Kemudian di sini ada menunya kan. Menu itu ada menu yang satu menu, ada menu yang ada sub menunya. Kemudian ada juga menu yang ada sub, ada juga sub lagi, ya. Ada sub menunya. Nah, itu untuk tampilan. Kemudian untuk tampilan awalnya user akan dilihatkan tampilan seperti slider ya, atau tampilan awal di mana di sini sebuah gambar seperti ucapan selamat atau sepatah kata untuk menjelaskan ini sistem apa gitu ya. Nah, kemudian tentu yang paling utama di sistem ini adalah tampilan tampilan dari perkuliahan atau tatap muka secara online-nya, atau tampilan tampilan ketika ada kuliah online gitu ya. Kan ada tampilan kuliah online dan bagaimana menampilkan materi yang dikirimkan oleh dosen kepada mahasiswa. Nah, itu tampilan. Jadi tampilannya cukup sederhana, ada menu, kemudian tampilan untuk menampilkan materi yang disampaikan oleh dosen. Materinya itu bisa materi berupa PowerPoint, PDF, atau video juga bisa. Atau kalau ingin dosennya ingin Zoom meeting bisa juga melalui e-learning study ini. Jadi pas akses perkuliahannya, kalau dosennya menambahkan URL untuk Zoom, maka langsung diarahkan ke Zoom meeting. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara penggunaan dari sistem study? Cara penggunaannya. Oke. Kalau untuk cara penggunaannya mungkin ada untuk dosen dan ada untuk mahasiswa ya. Kalau untuk mahasiswa mungkin saudara sudah tahu. Jadi ketika kita ingin akses study, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman utama study. Nah, kalau kita saudara belum login, tentu tampilannya hanya tampilan luar saja atau tampilan yang hanya bisa diakses oleh user yang tidak login. Tapi kalau sudah login mahasiswanya, maka mahasiswa bisa melihat apakah ada perkuliahan hari ini, apakah ada tugas perkuliahan, maka bisa dilihat. Atau mahasiswa juga bisa melihat jadwal jumlah atau mata kuliah yang sudah diambil gitu ya. Mata kuliah sudah diambil. Kemudian kalau ingin join grup WA grup juga bisa melalui study gitu. Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara pemeliharaan atau maintenance-nya dari sistem study tersebut? Pemeliharaannya. Oke. Pemeliharaan
pemeliharaannya di sini paling kita selalu update ya, misalnya update tahun akademik. Jadi kalau sudah update satu semester, maka kita update ke semester yang baru. Jadi tahun akademiknya akan diupdate nantinya di sistem. Kemudian yang perlu kita pelihara tentunya adalah kalau ada nantinya misalnya ada kejahatan, misalnya. Kalau ada ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang untuk di study tidak ada, belum pernah kena hack ya, atau belum pernah kena hack. Tapi ada satu kali bukan kena hack namanya, tapi dapat celah oleh mahasiswanya. Jadi di study itu kan bisa kita ambil absen di satu pertemuan. Nah dari satu pertemuan itu si mahasiswa ini bisa tahu dari link itu atau dari URL itu bisa tahu untuk ambil absen di pertemuan kedua sampai pertemuan 16. Nah, tapi dia tidak sadar kalau itu dia ambil absen secara langsung di pertemuan 1 sampai 16. Akhirnya dosen yang bersangkutan atau dosen yang mengajar mata kuliah tersebut tahu dan dilaporkan ke kami yang di Sispo. Maka dari situ kami tahu, oh jadi di sini ada celahnya. Maka dari celah itu, maka itu perlu kita perbaiki. Untuk kita kembangkan bagaimana supaya tidak bisa kita batasi sehingga mahasiswa itu tidak bisa ambil absen dari 1 sampai 16. Nah, jadi itu pernah kejadian tuh ya. Jadi dia ambil absen dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Padahal ini baru pertemuan 5 contohnya. Jadi udah lewat ya gitu. Baiklah, cukup sekian hasil wawancara yang bisa kami sampaikan. Saya, perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.